Nah, ini kita punya kotak. Kotaknya itu digantung oleh sebuah tongkat gitu ya. Mm-mm. Terus tongkat itu panjangnya L dan tongkat itu punya massa ya. Masanya M kecil, sementara si kotak itu masanya M besar. Terus di sini ada koefisien gesek statik antara si tongkat dengan lantai. Kayak gitu. Nah, kita ditanya gambarkan diagram gaya benda bebas untuk benda M dan si tongkatnya. Nah, di sini kalau misalkan kita punya sistem yang dimensinya udah diperhatikan, kayak contoh di sini kan di sini ada tongkat, tongkatnya itu dibilang dia panjangnya L. Artinya kita udah Iya. peduli sama panjangnya. Berarti ini kita udah masuk ke bagian dinamika benda tegar. Jadi Mm-mm. bedanya dinamika benda tegar sama partikel itu adalah ininya apa sih namanya titik titik kontak gayanya tuh diperhatiin sekarang. Titik kontak gaya berpengaruh berpengaruh. Kalau dulu kan di dinamika partikel kita punya kotak gitu ya. Kita dorong di sini efeknya sama aja kan. Yang terjadi adalah si kotaknya ya cuma geser aja kayak gitu. Tapi kalau misalkan benda tegar, antara kita ngedorong di titik satu di atas, titik dua atau titik tiga itu bakal beda. Kalau kita ngedorong di titik tiga mungkin dia bakal geser doang. Tapi kalau kita ngedorongnya di titik satu di atas ini, ada kemungkinan si kotak itu bakal terguling gitu ya. Mm. Terguling terus jatuh, bakal muter. Jadi titik kontak gaya berpengaruh. Nah, kalau titik kontak gaya berpengaruh, kita perlu mendefinisikan besaran baru yang bisa mewakili gaya yang diberikan dan juga di mana titik kontak itu berada, yang itu kita sebut namanya torsi. Nah, torsi itu adalah gaya dikalikan dengan lengan gaya, gitu ya. Nah, lengan gaya ini apa? Lengan gaya ini adalah jarak dari sumbu rotasi bendanya ke titik kontak gayanya. Kayak contoh, misal sini yang kotak ini, dia sumbu rotasinya tuh ada di ujung kanan sini. Di sini kita kasih kayak kita ganjel gitu ya. Berarti kan nanti kalau kesandung, yang nggak bakal muter tuh bagian ini. Terus kita kasih gaya di sini F. Nah, lengan gayanya itu adalah ini panjang dari sini ke sini, tapi yang komponen tegak lurusnya aja. Kalau jarak titik kontak ke apa sumbu rotasi kan yang ini ya. Ya. Tapi yang kita pakai tuh cuma komponen yang tegak lurusnya aja. Soalnya yang garis miring warna merah ini kan bisa kita uraikan jadi ada yang sejajar sumbu X kayak gini, sama Mm-mm. ada yang tegak lurus gini. Nah, yang kita pakai tuh yang tegak lurus yang ini. Jadi lengan gaya itu syaratnya harus selalu tegak lurus sama si gayanya. Oke. F dan R saling tegak lurus. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Dan semua gaya itu bisa jadi torsi ya, bisa memberikan torsi. Kalau asalkan dia punya lengan gaya. Nah, suatu gaya tuh nggak punya lengan gaya tuh kalau gimana? Kalau misalkan dia, misalkan kayak gaya yang ditaruh di bawah sini. Kalau gaya yang ditaruh di bawah sini berarti kan lengan gayanya yang ini ya, yang lurus. Ya. Berarti dia nggak punya komponen yang tegak lurus kan? Nah, artinya gaya yang ini tidak memberikan torsi karena syaratnya supaya gaya dan lengan gaya itu menghasilkan torsi dia harus saling tegak lurus. Jadi kalau lengan gaya datar doang, berarti torsinya nol. Mm. Gitu. Makanya ini kayak kalau di contoh dosennya kan kayak apa pintu gitu. Kalau misalnya miring dia harus apa diproyeksi-proyeksi dulu biar bisa jadi tegak lurus Ya baru benar. bisa dihitung. Kayak kayak pintu kan kalau kita dorong, kita ngedorong pintu dari gagangnya kita dorong di ujung sini kan ya misalkan atau dari tengahnya juga bisa. Ntar pintunya bakal Hmm. efeknya gimana kedorong kebuka gitu dari yang misalnya. Tapi kalau sekarang misalkan pintunya kita dorong kayak gini, yang sejajar sama si engselnya, itu pintunya nggak bakal kedorong kebuka gitu kan ya. Hmm. Nggak Ya. bakal kebuka atau ketutup. Bakal ya udah diam aja, ketahan sama engselnya. Gitu karena dia nggak menghasilkan torsi. Kalau kita kita dorongnya di titik kontaknya di sini dengan arah gayanya ke sana, maka kan lengan gayanya itu adalah jarak dari engsel ke titik kontak berarti yang ini kan ya. Hmm. Gaya sama si lengan gayanya tuh sejajar lurus. Ya akibatnya adalah dia nggak bisa bergerak gitu, nggak bisa berputar, torsinya nggak ada, taunya setengah nol. Nah sekarang kita lihat di sistem ini, kita uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja apa aja, nanti baru kita tentukan torsi-torsi yang dihasilkan itu apa aja. Pertama kita lihat dulu benda yang pertama, yang si balok. Balok masanya besar, dia digantung sama tali.
Nah, ketika sorry, balok digantung sama tali kayak gini, berarti dia ada gaya yang bekerja apa aja? Ada beratnya Beratnya masa sama dikali ada Q tegangan tali. sama tegangan tali. Kayak gitu ya. Hmm. Nah, terus apa lagi? Udah ya, nggak ada lagi. Udah dia nggak nyentuh apa-apa soalnya. Hmm. Nah, ini untuk balok diagram gayanya. Sekarang gimana kalau si batang? Batang. Nah, si batang, dia kan agak, dia punya masa nggak? Punya Ada ya? yang Kalau punya yang masa kecil berarti, tuh. kalau punya masa berarti ada gaya apa? Beratnya, ya nggak? Ya, ya ada berat dari Ada berat dari si batang. itunya Jadi dari otomatis siapa si batangnya ini pasti bakal punya apa? Berat. Dan berat berat dari batang itu, oh ya, kalau kita mainannya benda tegar, berarti beratnya itu nggak sembarang. Kita nggak boleh ngegambar gaya beratnya tuh misalkan dari ujung sini, dari ujung sini, gitu. Atau oh misalkan dari dari pusat massa. sini. Ya, kita harus ngegambar gaya beratnya itu dari pusat massa. Berarti di tengahnya kayak gini, Hmm. gitu. Oke. Karena seolah-olah kalau misalkan gaya beratnya itu di pusat massa, kita bisa mewakili batang yang panjang ini jadi saya kayak suatu partikel kecil gini aja, yang adanya di tengah-tengahnya gitu. Gitu ya. Jadi si batang itu masanya dari tengah sini. Sorry, beratnya dari tengah. Oke, terus apa lagi? Oke. Ada ini ada gaya geseknya nggak sih Kak? Kan dia kayak nahan biar nggak keselip ke kanan jatuh gitu. Ya, ada Selain gaya karena ada gesek. baloknya. Gaya geseknya ke kanan atau ke kiri? Gaya geseknya ke Ayo, kiri. kenapa ke kiri? Soalnya dia kalau misalnya Kalau nggak ada gaya gesek yang ntar dia kayak ya jatuh gitu kayak se kayak ngikutin kayak tergelincirnya ditarik begini, sama baloknya. begini kan ya, gitu. Iya, Terus terjadi datar, tergelincirnya iya, ke kanan gitu. Nah, iya, berarti benar gaya geseknya ke kiri. Karena kayak gesek kan melawan kecenderungan dia bakal tergelincir kemana. iya. Berarti kita gambar gaya geseknya ke kiri. Habis itu ada gaya apa lagi? Hmm, ada tegangan tali. Tegang tali yang mana? Ada dua talinya. Oh iya, sama itu sama. Tegang tali yang pertama ini yang gara-gara dia ditarik sama balok, kita kasih nama T. T. Iya. Satu lagi tegang tali yang nahan dia ke dinding. Kita kasih Hmm. nama T2. Gitu. Oke, Itu dulu. ada lagi nggak? Kayaknya udah itu aja sih. Ayo, kalau dia nyentuh suatu permukaan, ada gaya apa? Oh iya, ada gaya normalnya. Ah, jangan sampai lupa ya. Gaya normal. Kayak gitu. Oke, dah. Ini aja kan nih gayanya. Hmm, ya. Iya. Nah, terus kalau kita udah gambar semua gaya-gaya fundamental yang ada, jangan diuraikan dulu. Kita kita cek dulu pertanyaan yang B-nya apa. Ditanyakan besar massa M pada saat tongkat tepat akan tergelincir. Kalau saat tongkat akan tergelincir, artinya si gaya gesek statiknya itu nilainya udah maksimum. Berarti udah sama dengan mu S dikali N. Ini. Hmm. Nah, berarti baru sekarang kita uraikan gaya-gayanya. Yang kita gunakan di sini adalah bukan sigma F. Bukan sigma F sama dengan nol atau sigma F sama dengan MA. Tapi yang kita gunakan itu adalah sigma torsi. Sigma torsinya harus sama dengan nol. Karena kalau misalkan sigma torsinya nol, dia tergelincir, sama aja kayak si batang ini kayak seolah-olah kayak muter gitu kan ya, terhadap pusat masanya. Gitu. Nah, baru sekarang kita cek dulu sigma torsi sama dengan nol. Gaya yang bekerja ada apa aja yang menjadi torsi pada si batang ini. Nah, ini pada batang. Nah, ingat yang kita jadikan lengan gaya itu adalah panjang batangnya aja. Iya. Berarti ini. Hmm. Berarti Berarti ini kayak kalau berat itu ntar panjang lengannya jadi setengahnya itu. Soalnya dia dari tengah. ya benar. Kalau T yang apa full pasti panjangnya L. L. Nah, tapi gini, kalau misalkan dia sigma torsinya sama dengan nol, kita bebas tuh Ya. pengen naro engsel atau sumbu rotasinya di mana. Boleh di bawah sini, boleh di pusat massa, boleh juga di atas. Itu bebas. Hmm. Asalkan sigma torsinya sama dengan nol.
No. gitu. Oke. Bentar. Oke. Nah, tapi Oke. kalau misalkan sigma torsinya nggak sama dengan nol, eh, baru kita nggak boleh sembarangan naruh naruh si apa si sumbu rotasinya di mana. Sumbu rotasinya itu adalah satu-satunya titik yang tidak berputar gitu terhadap gerak rotasinya. Hmm. Gitu ya. Kalau misalkan kayak pintu kayak gini, pintu ini yang salah di sini dia dibuka. Ya udah berarti sumbu rotasinya cuma boleh ditaruh di sini aja. Karena dia bakal muter. Kalau dia muter, titik ini doang kan yang nggak bergerak gitu. Hmm. Oke. Oke. Nah, sekarang kita paling gampang ambil aja sumbu rotasi itu pertama itu di bawah dulu di titik A di lantai. Terus habis itu di titik B. Kalau sumbu rotasi di A, sumbu di A, berarti gaya-gaya yang di A ya udah nggak usah kita hitung lagi torsinya. Gitu. Karena kita ngitung lengan gayanya dari sini. Kalau ngitung lengan gaya dari sini berarti semua gaya yang ada di sini dia punya lengan gayanya sama dengan nol dong. Nggak ada panjangnya gitu. Oh ya, Kak, mau nanya yang apa? Tadi Yang mana? kalau misalnya apa sumbunya itu dia harus pakai yang dia nggak berpindah sama sekali buat Hmm, putarannya. ya. Kalau Kenapa? misalnya dia, ini aku gambar di Anotot aja ya, Kak ya. Kalau Ya. misalnya dia kayak licin gitu, terus Hmm, ini kan apa, dindingnya, terus kalau misal dia licin, terus dia ntar batanya tuh berhenti karena dia kayak udah nabrak sama dindingnya, terus dia jadi kayak miring gini, kan dia nggak ada yang bisa, ini ada, ya ada baloknya. Itu kan berarti nggak ada yang nggak pindah gitu. Soalnya kayak selain dia muter juga dia kayak slip gitu. Itu gimana ya Kak ngitungnya? ini aja apa sih yang kita jadiin sumbu rotasi ini? Gitu. Gitu. Karena kan Tapi ini udah mentok nggak bisa naik ke atas 1,5 tapi kalau lagi. misalnya dia starting pointnya kayak yang tadi tuh, Yang kayak gini. jadi dia kayak ya kayak di situ. Cuma Hmm, ini kan ketahan soalnya ada gaya geseknya. ya. Makanya dia nggak sampai slip gitu. Kalau misalnya dia sampai slip berarti kan nggak ada yang sama. Nah, yang Atau nggak dilihat kondisi airnya aja. apa sih? Bentar, kamu tertanya apa sih? Kalau Kalau misalnya geraknya kayak gitu, terus habis itu dia berhenti gitu kan dia dia kan muter sambil geser gitu. ya, Berarti tetap pakai yang di ujung itu. Soalnya dilihat apa? oh enggak. Dilihat akhirnya gimana tuh gimana? Nggak tahu. Yang nggak berarti kita cari titik yang nggak berotasi juga. Kayak misalkan Hmm. dia masih masih jauh dari dinding ini. Masih Iya, pertanyaan kamu gini kan, dia masih jauh dari dinding, tapi dia slip, gitu kan? Jadi iya. tergelincir kakinya. Nah, yang kita pakai berarti sumbu yang nggak ikut muter itu adalah pusat masanya. Hmm. Kalau jadi kayak kamu bayangin kayak gimana ya? Bentar, lihat aku on cam ya. Kamu lihat aku memperagakan pakai spidol. Kelihatan kan spidol? Ya, Nah, kelihatan. ini pen aku. Jadi kalau misalkan dia slip, kalau dia nggak slip kan dia berarti sumbu rotasinya tuh yang di bawah sini, ya, yang di ujung Mm-mm. pennya. Berarti kayak gini. Tapi kalau dia slip, dia kan muternya kayak gini, set gitu. Jadi kayak Hmm. jempol aku yang nggak ikut muter, ya nggak? Titik Oh titik yang ya di ya, oke titik yang oke. dipegang sama jempol aku yaitu pusat masanya nggak ikut muter. Jadi nanti yang dijadiin sumber rotasi ini adalah si pusat masanya, kayak gitu, Oke oke paham paham. gitu ya. Itu kalau dia slip. Oke. Tapi kalau misalkan dia nggak slip, kayak di soal ini ya kita bebas aja mau di pusat massa, mau di Hmm. di bawah sini atau di B juga boleh bang. Oke. Hmm. Oke. Nah, berarti kita sekarang uraikan dulu gaya-gayanya, gaya-gaya yang menghasilkan torsi. Kita anggap aja pertama sumber rotasi di A. Berarti semua gaya yang ada di A kita abaikan karena dia nggak memberikan kontribusi sama si torsinya. Sama kayak Hmm. kalau gagang pintu kita dorong pas dia yang selek kan nggak bakal muter juga pintunya. Mm-mm. Nah, berarti gaya yang tersisa ada apa aja? Ada Berarti MG, dia ada MG terus MG itu sebenarnya dia sama T. terus T sama T yang ke sana, ya nggak? Ya, T yang ke sana ada. Nah, ini kita uraikan vektornya menjadi ada yang sejajar sama batang, sama tegak lurus sama batang, Hmm. gitu. Kalau Tadi sudut, geseknya berarti nggak dihitung ya? Soalnya dia di pusatnya. ya nggak masuk. Ke torsinya nggak masuk. Tapi nanti pas di sigma F dia masuk.
Jadi kita analisisnya dua, sigma F sama sigma tau. Hmm. Oke. Oke. Nah, baru sekarang kita uraikan T-nya. Kalau sudut tetanya itu di bawah sini, berarti kan MG-nya tuh bisa dibaca jadi gini ya. Ini MG. Eh, sorry. Tadi putus ke? Tes, tes. Udah nyambung lagi belum? Ya, nyambung. Oke, sorry, sorry. Nah, siapa sih apa MG-nya bisa kita pecah jadi kayak gini, ada yang sejajar sama sumbu batang, ada yang tegak lurus, berarti ini MG. Terus yang ke sini tuh berarti jadi MG cos theta ya. Yang ke sini MG sin theta. Terus apa lagi selain MG? T-nya ya. Hmm. T-nya kan ke bawah, T1. Bisa kita pecah juga. Jadi ada yang kayak gini, tegak lurus sama si batangnya, sama sejajar batang. Sama yang ini T1 cos theta, yang ini T1 sin theta. Terus T2 yang ini, tali yang ke dinding. Tali yang ke dinding berarti kalau ini T berarti bisa kita proyeksikan ada yang ke sini sama yang ke sana, ya nggak? Ke sana. Iya. Nah, kalau di sini theta, maka theta lagi ada di mana? Di sini ya. Di situ ya. Berarti yang tegak lurus itu T sin theta, T2 sorry. Terus yang sejajar itu adalah T2 cos theta. Nah, sekarang kalau kita pengen nyari torsi, berarti kan kita yang ambil yang tegak lurus sama lengan gayanya aja kan. Iya. Berarti itu ada ini MG cos theta, Ambil ke sana. terus ada T1 Yang cos satu ke theta sana. sama T2 ya. T2 sin theta. Oke. Nah, kita hitung sigma torsinya harus sama dengan nol supaya dia tepat akan bergerak gitu. Nah, cara nentuin arah torsi gimana? Hmm. Cara nentuin arah torsi kita lihat ketika torsinya itu udah bekerja, si batang ini bakal muter kemana. Kalau T1 sama MG itu kira kalau engselnya di sini ya. Terus batang itu ditarik sama T1 sama atau MG gitu ya. Kemungkinan kan batangnya bakal muter kayak gini. Ya nggak? Berlawanan jarum jam. Iya. Sementara T2 itu bakal searah jarum jam. Ya nggak? Iya. Nah, buat nentuin plus minusnya itu kita bebas. Jadi nggak ada konvensi kayak, wah, searah jarum jam harus positif, berlawan jarum jam harus negatif kayak Hmm. gitu. Itu nggak ada. Itu kita bebas. Yang penting kita konsisten aja. Kalau kita pengen nentuin, oh ya udah T1 sama MG torsinya positif, berarti selain itu jadi negatif. Tuh. Nah, aku bikin conventionnya kayak tadi ya. Berarti yang counterclockwise atau berlawanan jarum jam dia positif, terus clockwise dia negatif. Supaya ya yang torsinya banyak nih jadi pada positif aja nilainya gitu. Jadi sigma torsi sama dengan nol. Nah kan leng apa? Porosnya di sini ya. Porosnya di sini. Berarti lengan gayanya untuk si MG itu adalah cuma segini aja kan ya. Ya, setengah. Nggak L. Tapi kalau untuk T1 sama T2 berarti segini kan ya. Hmm. Itu L. Nah torsi kan berarti gaya dikali lengan gaya, berarti T1 cos theta dikali lengan gaya dikali L ditambah MG cos theta dikali lengan gayanya berarti dikali setengah L. Setengah. Dikurang sama ini karena arahnya berlawanan, T2 sin theta dikali lengannya setengah L. Dikali L. Nah ini totalnya harus sama dengan nol. Nah ini kita sederhanain dulu. Bisa dicoret semua kan ya L. Hmm. Berarti kalau dicoret semua L-nya kita dapat Jadi nol. T1 cos theta T1 sama cos theta plus plus MG cos theta dikurangin bagi T, dua. T2 sin theta gitu ya. Per 2. Ambil kosanya ya berdua. Yang ini. Nah, ini kita simpan dulu Hmm. persamaan satu. Oke. Sekarang kita tinjau ininya apa sih? Eh, sigma F-nya pada si batang. Hmm. Pada si batang kita tinjaunya ya kayak biasa aja sigma FX sama sigma FY. Dengan sumbu-sumbunya nggak berubah kayak gitu. Nah, dan totalnya harus sama dengan nol juga ya. Jadi kan di sumbu X itu ada ini kan ya. Ada T2, di sumbu Y ada T1,
sama mg gitu ya. Terus di sumber X ada gaya gesek statik sama ada gaya normal kayak gini kan ya. Ya. Berarti sigma efeknya sama dengan nol karena nggak boleh bergerak. Berarti T2 dikurangin gaya gesek statik sama dengan nol. Atau T2 nilainya sama dengan gaya gesek statiknya. Negatif status. Ya. Berarti mu S dikali N ya. Nanti persamaan 2. Terus sigma FV-nya. Berarti nanti kita dapat G normal sama dengan nol juga. T1 plus Berarti N sama dengan T1 ditambah MG ya. MG. Nah, kayak gini. Nah, udah semua kan ya? Kita udah ninjau torsi, Ya. sigma torsi sama dengan nol di batangnya. Terus sigma fx dan sigma fv di batangnya juga udah. Berarti sekarang kita tinjau baloknya. Balok kan cuma gini aja ya. Cuma ada T sama M, T1. T1 sama M besar G. M besar kali G. Berarti ya udah tinggal sigma fx sama dengan nol. Berarti T1-nya sama dengan M besar kali G. MG. Nah, tadi yang ditanya apa? Yang ditanya Mas, masa Mas, yang besar. M besarnya berapa gitu ya? Biar dia apa? Tetap diam. Nah, berarti ini tinggal kita gabungin semua persamaan. Ya, gimana? Tiga kita masukin ke dua dulu. Tiga kita masukin ke dua, kita dapat T2 sama dengan mu S T1 plus M kecil G. Ya nggak? Ini sama 5. Ya. Nah, 5 kita masukin ke satu dulu. Kalau 5 dimasukin ke satu, nanti kita dapat, Berarti tadi mu S T1 plus MG cos theta. nah, gimana? Sintet, sintetan dong. Oh iya deh, sin theta. Yang Hmm, M2. ya. Sin theta sama MG dengan cos theta per 2 dikurangin ini ya. Mu S iya. T1 sin theta dikurangin Hmm. mu S MG sin theta sama dengan nol. Kayak gitu. Nah, ini bersama 6. Nah, buat nyelesain 6 gimana? Berarti ya udah, Hmm. tes satunya kan udah tahu ya, 4. Yang dari persamaan 4. Masukin aja ke 6. Berarti 4 kalau dimasukin ke 6, kita dapat T satunya berubah jadi M besar G semua. M besar G, cos theta, M besar G dikurangin M kecil G, cos theta per 2, sama dengan dikurangin mu S, ya, mu S M besar G, apa, plus M sin kecil theta ya, G. sin Ya, sin theta, theta. minus mu S, M kecil G, sin theta juga ya, Hmm. sama dengan nol. Nah, ini yang nggak ada M besarnya dipindahin ke kanan, terus ini yang ada M besar kita keluarin. Jadi ntar kita dapat kayak gini ya. M besar sama dengan mu Hmm. S MG sin theta ditambah M kecil G per 2 cos theta Cos theta. dibagi sama G cos G plus theta F. tambah mu S G sin theta. Kayak gitu. Nah, G-nya bisa Hmm. coret kan ya? Ya Kenapa? nggak? G-nya bisa dicoret. Oh ya, G-nya bisa coret. Kalau G-nya dicoret semua, terus M kecilnya dikeluarin, oke. Kita dapat mu S sin theta tambah Plus cos setengah theta cos per theta 2 dibagi per cos cos. theta tambah mu S sin theta dikali M kecil. Nah, ini masanya. Hmm. Kayak gitu ya. Kurang lebih. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lu? Hmm. Enggak sih. Aman ya? Jadi intinya sebenarnya kalau benda tegar, karena yang diujiin materinya cuma setengah doang gitu ya. Ya paham aja kalau di statika benda tegar, kita bukan cuma ngelihat sigma F sama dengan nol, tapi kita harus cek sigma T sama dengan sigma tau sama dengan nol. Untuk kedua bendanya. Kalau misalkan bendanya yang diketahui dimensinya cuma satu ya berarti sigma tau-nya cuma di salah satunya aja. Tapi kalau kotaknya diketahui juga dimensinya berarti kita harus curiga harus cek sigma tau untuk kotaknya juga gitu. Kayak gitu ya.
Oh ya, oh ya Kak, mau apa nanya review dong kalau misalnya yang Gimana? ada grafik terus yang dilihat gradiennya itu nyari apa ya? Percepatan kah atau apa? Tergantung grafiknya. Kayak contoh Ini misal apa grafik ya biasanya kayak apa ya lupa. gra- grafik gimana? Ada soalnya nggak? Atau sebenarnya di nomor satu juga ada Iya ini kecepatan sama yang ini kan ya, nomor satu nih. iya Nah, ini kan grafiknya grafik kecepatan terhadap waktu. ada waktunya. Kalau kita lihat, kalau ditanya gradiennya, itu berarti yang ditanya adalah percepatan. Jadi bergantung sama kita punya grafiknya apa, Hmm, kayak gitu. oke. Kalau misalkan kita dikasih grafiknya bukan kecepatan terhadap waktu, tapi kita dikasih grafiknya itu adalah posisi terhadap waktu, kayak gini. Misalkan Hmm. bentuknya aneh, kayak gini set, habis itu dia parabola tuh kan. Berarti yang ditanya kalau misalkan dicari gradien ya, itu adalah sama sama aja kayak kita nyari nyari kecepatan terhadap waktu, kayak gitu ya. Yang penting Hmm. tahu ingat aja hubungan hierarkis. Kalau kita punya posisi, maka turunannya atau gradiennya adalah kecepatan. Kalau kita punya kecepatan, maka turunannya atau gradiennya adalah percepatan. Sebaliknya, kalau Oh, misalkan kita yakin pengen pengen naik, berarti diintegralin. Gitu. kalau integral ini apa berarti luas di bawah kurva? Luas di Ya, bawah grafik. luas di bawah grafik. Tapi yang harus kita hati-hati di sini adalah kayak gini. Luas di bawah grafik, itu nggak langsung ngasih nilai posisi terhadap waktunya berapa. Kayak contoh kayak gini. Kita ngintegralin, kita dikasih grafik V terhadap T kayak gini. Terus kita cari luasnya, yang kita dapat itu bukan R terhadap T. Jadi bukan R pada waktu sembarang. Bukan posisi gitu ya, bukan koordinat. Posisi itu kan koordinat ya. Hmm. Berapa I tambah berapa J tambah berapa K gitu. Tapi yang kita cari ketika kita ngintegralin, kita hitung luas ini, yang kita dapat itu adalah justru perpindahannya delta R gitu. Hmm. Dan ingat perpindahan itu kan vektor. Jadi kalau ada luas yang di atas kayak gini Hmm. sama luas yang di bawah, itu nanti bakal ngaruh ke plus minusnya. Jadi perpindahan itu adalah luas atas kita kurangin sama luas bawah. Ini berlaku ke V sama berlaku ke kecepatan terhadap waktu sama percepatan terhadap waktu juga nggak? Soalnya kalau misalnya kayak Gimana? aku bahkan ada kayak kalau dipercepat di grafik percepatan terhadap waktu kan kayak kalau di bawah bisa jadi ya nggak. Oh tapi apa mundur tuh ya? Lupa lupa. Berlaku juga sih sebenarnya. Hmm. Ya, jadi ini berlakunya umum. Kalau karena kita yang kita lihat adalah vektor kan. Jadi kalau misalkan kita dikasih grafik percepatan terhadap waktu ini, grafiknya tuh beberapa saat dia di atas, terus beberapa saat kemudian di bawah terus gitu. Ya ini juga sama. Ya. Berarti kalau kita integralin grafiknya ADT gitu ya. Maka yang kita dapat itu bukan bukan langsung kecepatan pada waktu tertentu, Hmm. tapi adalah deltanya. Perubahan kecepatan dari berapa sampai berapa gitu. Misalkan kita ngitungnya dari 0 sampai 10 detik di sini. Ya berarti ini kalau kita cari luasnya, ini sama ini, itu adalah perubahan kecepatan dari detik ke 0 sampai detik ke 10. Dan sama, ada luas yang positif, ada luas yang negatif, berarti delta V itu adalah luas atas dikurangin sama luas bawah juga. Oh. Karena dia vektor. Kecuali yang kita cari adalah jarak. Misalkan jarak tempuh, jarak tempuh. Hmm. Kalau yang kita cari adalah jarak tempuh, dia kan merupakan besaran skalar ya. Jadi kita nggak peduli kalau kalau vektor itu kan apa sih namanya perpindahan gitu ya. Yang kita itu kan posisi akhir sama posisi awal aja. Yang penting dia gesernya seberapa jauh gitu kan ya. Ingat nggak yang waktu itu aku jelasin? Ini ada titik A, ini Kenapa ada kenapa? titik yang ini. Ini ada titik A, ini ada titik B. Ketika dia pindah dari A ke B, Ya. misalkan dia pindahnya nggak langsung kayak gini, tapi lurus dulu ke sana, Hmm. habis itu baru balik lagi ke B. Nah, kalau Mm-mm. yang kita tanya adalah perpindahan, ya nggak peduli mau dia jalan jauh-jauh dulu kemana, yang penting adalah dia gesernya dari A ke B segini Jalan aja. terdekat. Heeh. Ya. Tapi kalau jarak, pas dia maju dulu ke sana, terus dia balik lagi ke sini, ya itu dihitung semua panjang lintasannya.
gitu. Iya. Makanya kalau jarak, cara nyarinya adalah luas atas sama luas bawah itu dijumlah, tambah luas bawah. Jadi kita nggak peduli sama apakah dia maju atau mundur gitu. Ya udah, dia dia maju sekian, mundur sekian, yang penting kakinya udah capeknya sekian, dua-duanya kan, ya. Kan Oh, dua-duanya bergerak gitu, dihitung semua. Coba lintasan tempur. Tapi kalau perpindahan hati-hati. Maju mundur itu berpengaruh karena yang kita hitung adalah ya udah pergeserannya dari titik awal ke titik akhir yang paling pendeknya berapa gitu. oh ya Kak, sama ini mau nanya lagi. Yang mana? Kan biasanya selama ini kalau misalnya lihat grafik percepatan kan dia kayak lurus-lurus gitu terhadap T. Ini Ya, kemarin kan kuis, soalnya dia bisa, ini mungkin nggak sih dia kayak apa ya kayak nggak grafiknya lurus bisa gitu ya, miring. kayak grafiknya miring gini kan. Misal Ya, gini gitu. itu biasanya kan kayak, Ya ya bisa itu. bisa 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 aja. Mana ada soalnya? Hmm, jadi kayak percepatannya tambah semakin Ya percepatannya ada ini. berubah terhadap waktu. Jadi ntar kecepatannya berubahnya gimana ya? Tambah 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 berubah lagi. Jadi kuadratik dia berubah Hmm, kecepatan. Posisinya berubahnya pangkat tiga. Jadi tambah tambah rapid lagi. Rapid itu apa ya bahasa Inggrisnya? Tambah ya tambah tambah parah lah perubahannya. oh. Jadi nggak Ada menutup satu lagi nggak sih di atas itu? apa? Kenapa? Kayak yang ini bisa nggak sih jadi kayak lurus-lurus gitu di suatu grafik itu? Nggak ada lagi ya? Lurus-lurus. Maksudnya kayak kalau misalnya di grafik kecepatan terhadap waktu kan dia jadi misalnya bentuknya kayak gini. Tapi kalau misalnya di bentuk kayak gini ditaruh di grafik kecepatan terhadap waktu kan dia ntar nggak miring gitu. Oh, maksudnya kecepatan terhadap waktunya kamu kayak gini gitu. Eh Gimana ya? Gimana? Atau gambarin aja di kayak Oke, oke. annotate lagi. Kalau misalnya kalau misalnya maaf nih, ini, kecepatan terhadap waktu terus dia kayak hmm, jadi gini. Ah, Ini ah. kan berarti apa GLBB ya? Nggak GLBB. Eh, ini tuh kalau misalnya kurva gimana sih? Bentar. GLBB tuh ini. Kalau GLBB Jadi dihapus. grafik kecepatan kok Ya. jadi gede itu penku. Bentar. Kok apa? Ini berubah ya? Jadi gede. Grafik kecepatan terhadap waktu. Waduh, gede banget. Lah kenapa ini? Kok jadi gini? Kak, itu highlighter tadi yang Oh dipakai. highlight. Oh sorry. Salah. Nah, grafik kecepatan terhadap waktu tuh kalau GLBB ya dia linear aja. Antara linear Oh naik atau linear. linear turun. Oh iya ya. Kalau misalnya kalau misalnya itu linear, kalau misalnya di jadi kalau misalnya di grafik, aduh, ini mana pennya? Hmm, aduh, bentar Kak, anotnya nggak bisa. Oh, Itu kan kayak gitu. Kalau misalnya di percepatan terhadap waktu, yang di bawah itu kan ntar jadinya dia kayak ntar jadi lurus gini kan. hmm, Kalau misalnya di percepatan terhadap waktunya kayak miring gini, bisa nggak sih dia kayak bentuknya lurus gini di suatu grafik gitu? Kayak pakai apa terhadap waktu, ada nggak? Atau nggak ada? ada turunannya pasti. Hmm, Jadi apa sih namanya? Kita hmm. punya grafik kecepatan terhadap waktu nih. Bentuknya miring kayak gini kan ya. Ya. Misal miring gini terus turun kayak gini. Nah ini kalau kita cari suatu grafik yang bentuknya datar kayak gini, datarnya itu Mm-mm. di positif, terus ntar datar di negatif, itu ada. Tapi Hmm. tapi besaran itu nggak kita gunakan gitu, jarang jarang dipakai. Oh ya, ya. Ya, besaran itu Oke, apa? oke. Besaran itu yang kita sebut dengan namanya jerk. Mungkin agak Hmm. agak agak aneh gitu namanya jerk.
Tapi jerk itu ada. Jerk itu adalah turunan Hmm. dari percepatan terhadap waktu. Nah, ini kalau di konteks Hmm. kinematika jarang dipakai. Karena kalau kinematika ya biasanya kita Hmm. jarang melihat ada percepatan yang berubah. Jerk ini dipakai kalau misalkan kita udah mainan konteksnya ke aerospace. Ketika naik pesawat jet atau apa, itu kan pesawat jet dia bisa percepatannya tinggi banget. Atau Hmm. misalkan lagi naik nerbangin roket, nanti roket tuh percepatannya bisa berubah-berubah terhadap waktu dan hitungan perubahan itu kayak berapa berapa kali lipat apa berapa kali lipat percepatan gravitasi terhadap waktu gitu. Oh, oke oke. Nah itu pakainya jerk gitu. Hmm. Cuma nah itu jadi soalnya kalau kemarin kerjainku sini ya nggak nggak sempet mikir itu sih, cuma ya langsung kerjain aja. Oh, ya, tapi intinya gini aja. Kalau misalkan kita punya grafik ada garis gitu ya. Kalau kita Ya. integralin, pasti grafik yang di atasnya tuh garisnya tambah tambah tinggi pangkatnya. Kayak contoh kita punya grafik kayak gini, y, x, bentuknya datar. Kalau kita cari grafik atasnya, misalkan kita integralin y dx gitu, menjadi suatu variabel baru, misalkan y besar. Nanti grafik y besar terhadap x pasti jadi naik, jadi pangkat satu. Ini kan pangkat nol, x pangkat nol, atau Hmm. konstanta, jadi pangkat satu kayak gini. Kalau y apa si y besar ini kita integralin lagi, misalkan jadi y besar aksen gitu ya. Maka nanti grafik y besar aksen terhadap x itu pangkatnya naik lagi jadi pangkat dua. Pangkat dua itu gimana? Parabolik. Diintegralin lagi jadi pangkat dua kayak gini. Jadi pangkat tiga. Pangkat tiga grafiknya gimana? Agak ribet ya. Ya kayak gini lah. Jadi apa sih namanya? Intinya kamu gak usah no problem gitu ya. Ini besarannya namanya apa? Hmm. Tapi ingat aja secara Ya. matematik kalau diturunin berarti kita nyari gradien. Kalau gradien berarti order Ya. order dari si polinomnya bakal turun. Terus Hmm. grafiknya ya bakal bakal downgrade gitu ya. Dari tadinya miring jadi nggak ada kemiringan. Kalau diintegralin berarti dari tadi miring, kemiringannya berubah jadi melengkung. Kalau Hmm. melengkung diintegral lagi, naik lagi upgrade jadi tambah melengkung lagi. Gitu sih. Oke oke. Bayang. Ada lagi kan? Ya kebayang kebayang. Atau Enggak sih itu aja atau mau dibahas kalian gitu soal soalnya. yang tadi kamu kirim? Hmm. Atau Soal enggak? nomor satu ini. Ya. Atau ada yang kamu nggak ngerti? Enggak sih, kemarin udah apa sempet nyoba apa disuruh sama teman-teman. Oh, oke. Aman berarti ya. Ya. Hmm. Kita lanjut bahas soal tes lagi aja. Begitu. Oh Ya. ya, ini anotnya di atas. Gitu. Oh ya. Masih ada di layar kan? Oh, oke. Nah, Ini mungkin yang nomor tiga ini ya. Ini karena menurutku agak challenging. oke. Ini benar ya, kayak kok nggak kehapus-hapus dia notnya. Nggak tahu caranya gitu. Aneh. Clear all drawing. Nah, Oke. Hmm. nah, nah ini kita mainan sistem usaha dan energi. Tapi di sini Hmm. sistemnya ada gaya non konservatif. Ingat nggak gaya non konservatif kemarin apa? Yang dia bakal beda-beda. Bukan. Iya, iya Eh, apa sih? Lintasannya bergantung. ya Usahanya bergantung bergantung sama lintasan. pasangan. Ya. Dan salah satu contohnya adalah gaya gesek ini kan ya. Hmm. Nah di sini kan ada gaya gesek. Berarti di sini termasuk ada gaya non konservatif. Artinya bukan cuma usahanya doang yang berbeda-beda bergantung lintasan, tapi kita nggak bisa pakai hukum kekekalan energi yang biasa. Jadi energi mekanik awal itu nggak bisa langsung sama dengan energi mekanik akhir karena ada gaya konservatif ini. Sorry, non konservatif. Jadi nanti si gaya non konservatifnya bakal menyebabkan si sebagian dari energi mekanik itu hilang, jadi panas. Nah terus gimana? Berarti kita pakai sekarang hukum kekekalan energi yang terkoreksi. Berarti mekanik awal sama dengan mekanik akhir ditambah sama usaha dari gaya non konservatif itu, atau usaha dari gaya geser. Nah di sini kita punya sistem. Jadi sistemnya itu kita punya pegas, gitu ya. Ini ada balok M.
Terus ini ada katrol, lantainya licin yang atas, ya. Tapi di sini di bawah lantainya kasar. Ini Hmm. lantainya kasar. Nah, terus dia terikat sama balok yang kedua dengan massa 2M. Kayak gitu. Yang diketahui bidang miringnya kemiringannya. Tetanya berapa gitu kan. Nah, Hmm. diketahui tan tetanya sama dengan 2/4. Terus lagi? Konstanta pegasnya K-nya 200 Newton per meter. Sama nilai M-nya. M-nya itu adalah 4 kilogram. 4 kilogram. Oke, terus mu K-nya, koefisien gesek statik, kinetiknya sorry, 0,1. Nah, pertanyaannya, sekarang berapa total energi kinetik sistem saat benda 2M bergerak sejauh 10 cm untuk pertama kalinya? Misalkan 10 cm ini adalah jarak D gitu ya, D kecil. Ya. Kita misalnya jadi suatu variabel. Nah, ditanya nih berapa total energi kinetiknya. Awalnya dia diam semua. Jadi awalnya diam terus pegasnya ini relax. Relax. Jadi kita kayak ditaruh gitu. Kayak kita naruh kotak di dekat ke pegas, naruh kotak kayak yang kedua, pegasnya relax terus kita lepas. Kalau kita lepas kan nanti dia bakal turun, Hmm. bakal turun ke tarik gravitasi. Pas turun berarti nanti si pegasnya itu bakal mulai renggang. Jadi mulai apa sih namanya ada energinya dia, energi potensial. Nah, kita ditanya nih setelah dia turun sejauh 10 cm, berapa nih energi kinetik sistem? Ya. Nah, ide kuncinya adalah kayak gini. Ini kan kotak satu sama kotak dua kehubung sama tali yang sama ya. Iya nggak? Iya. Talinya cuma satu. Artinya kalau misalkan si kotak dua ini turun 10 cm, turun sejauh D gitu ya, Ya. turun sejauh D, maka yang kotak atas juga bakal ketarik sejauh D. Kalau kotaknya ketarik sejauh D, maka pegasnya juga bakal panjangnya berubah sejauh D juga. D. Nah, jadi karena awalnya dia diam, awal diam terus apa sih namanya pegasnya juga relax, pegas relax, gitu ya. Maka nanti energi mekanik total awalnya ya nol. Dia nggak punya energi sama sekali. Nah, sebenarnya kan ada potensial gravitasi ya, yang bikin ya karena dia ketarik Hmm. gaya gravitasi dia jadi turun, ya Ya. nggak? Tapi ingat kita boleh menerapkan energi potensial gravitasi sama dengan nol itu nggak harus selalu di tanah, nggak harus selalu di dasar dari bidang miring kayak gini, nggak harus selalu di sini EP sama dengan nol. Boleh aja EP sama dengan nol itu adalah di titik awal dari si balok 2M ini. Jadi di sepanjang garis merah yang ini. Nah ini energi potensial sama dengan nol. Itu boleh. Oke. Jadi nanti kalau ada benda yang bergerak ke atas, itu jadi energi potensialnya nambah, jadi positif. Tapi kalau Hmm. misalkan ada benda yang bergerak turun dari garis ini, berarti ntar energi potensialnya jadi negatif. Gitu aja. Kan dia tadi turun 10 cm ya, berarti dia sekarang jadi punya energi potensial yang nilainya negatif. Karena di bawah dari titik referensi kita. Gitu. Jadi kita boleh menerapkan referensi potensial nol itu di mana aja. Pilih yang paling gampang aja sih buat kita ngerjain soal. Nah, kalau aku yang paling gampang adalah di titik awal dari si baloknya. Si balok yang buka 2M. Oke. Nah, ini. Makanya energi mekanik kan nol. Nah, terus setelah dia bergerak 10 cm, setelah geser 10 cm, berarti sekarang dia lagi bergerak kan ya? Setelah dia bergeser 10 cm, berarti kan sekarang dia lagi bergerak. Gitu ya. Sedang bergerak. Kalau lagi gerak berarti nanti dia punya energi apa? Kinetik, ya nggak? Dia punya energi kinetik. Sorry, sorry. Tadi DC ya? Kenapa? Kenapa? Tadi DC aku ya? Oh ya, tiba-tiba ya hilang. Ya, sampai sampai mana tadi DC-nya? Pas sebelumnya apa ini? Ada setelah geser. Oh, Ya ya. sebelum sebelum yang gerak-gerak kinetik itu. Masih Oke, tadi masih bahas potensial. oke. Ya, pokoknya
Waktu awal dia nggak punya apa, kita bikin energi potensial nolnya di sini kan ya. Jadi energi mekanik totalnya nol. Mm. Terus tapi setelah dia bergeser 10 cm dia turun gitu ya. Nah, dia kan jadi bergerak sekarang. Kalau dia bergerak berarti dia jadi punya energi ini kan, kinetik. Ya nggak? Mm. Ya. Berarti sekarang energi mekaniknya setelah dia bergerak itu adalah energi kinetik total dari sistem. Nah, kalau balok 2M bergerak pasti balok yang M juga bergerak kan ya. Ya. Jadi energi kinetik total ini udah termasuk energi kinetik keduanya. Udah termasuk energi kinetik si Mm. 2M ditambah sama energi kinetik dari si M doang. Gitu. Nah, ditambah sama, nah sekarang kan gara-gara dia turun 10 cm, pegasnya jadi ketarik juga kan ya. Iya. Berarti sekarang ada energi potensial pegas. Berarti setengah K dikali perubahan panjang pegasnya, D kuadrat. Oke. Ketariknya D ya berarti pegasnya perubahan panjangnya juga D. Gitu. Nah sekarang sama kayak tadi, kan dia sekarang turun 10 cm gitu ya, terhadap bidang miring. Berarti dia jadi punya ini dong, jadi punya apa sih namanya? Jadi punya posisinya jadi ada di bawah energi potensial nolnya, ya nggak? Hmm. Kalau kita gambar ulang, misalkan energi potensial nolnya tuh di sini. Terus dia geser sekarang 10 cm ke sini. Berarti dia jadi punya jadi turun dong ya ketinggiannya. Ya nggak? Iya. Karena dia turun, jadi dia jadi punya energi potensial sekarang, tapi energi potensialnya negatif. Minus mg h. Hmm. H-nya tuh yang turunnya ini sejauh. Oke. Hmm. Nah, cara nyari H-nya gimana? Pakai aja trigonometri. Dia kan turun sejauh D. Ini sisi tegaknya adalah H. Kita tahu sudut kemiringan theta. Berarti pakai apa? Depan sama samping, Berarti depan sama hanya miring. tadi tuh berapa? Turunnya 10 cm ya? Ya, Berarti hanya 6 cm. 6 cm. Emang sudut itu berapa? Oh, 3/4 ya tannya. Berarti tetanya 37 derajat ya. Iya, 37 katanya itu. derajat. Berarti, nah kita pakai perbandingan sin ya. Berarti H sama dengan D sin theta. Berarti 10 sin 37. Ya benar 6 cm. Atau kita tulis aja dulu dalam D sin theta ini. Jadi nanti masukin angka terakhir gitu. Hmm. Nah, ya bisa. Oh ya, Di tapi sin ingat theta. masa baloknya itu berapa tadi? 2M besar ya nggak? 2M. Iya, Nah 2M. berarti energi potensial adalah minus 2 M G. H-nya kita ganti sama D sin Di sin theta. theta. Gitu. Nah berarti nanti energi mekanik akhirnya itu jadinya ini. Energi kinetik total ditambah sama setengah KD kuadrat ditambah sama, sorry, dikurang sama ini ya. Min 2M di sin theta. Ya, D sin theta. minus 2 MG D sin theta. Oke. Nah ini persamaan satu, persamaan dua. Nah, karena di sini ada G gesek, berarti kita nggak bisa langsung pakai EM awal sama dengan EM akhir kan ya. Tapi Akhir. kita harus pakai yang versi ini terkoreksi. Berarti kalau pakai versi yang terkoreksi, nol sama dengan ini energi apa mekanik akhirnya K total ditambah setengah KD kuadrat dikurangin 2 MGD sin theta, tapi Ya. ditambah lagi sama gaya apa usaha akibat gaya geseknya. Hmm. Nah, usaha akibat gaya gesek itu apa? Ya sama aja kayak gaya geseknya dikalikan dengan D. Yaitu apa? Jarak pergeserannya dia. Kan kalau dia geser 10 cm ya berarti dia kegesek-geseknya selama dia bergerak di 10 cm ini kan ya. Ya nggak? Tadi kenapa dia positif? W-nya. Apanya? W-nya. Kenapa positif? Oh, sebenarnya negatif. Jadi ntar apa sih namanya? Kalau di energi awalnya dia negatif. Jadi mengurangin energi awal aja hilang. Gimana Jadi gimana? kalau misalkan aku taruh di ruas kiri di energi awal, EM awal, gitu ya. Iya. Pasti nanti sama aja kayak energi mekanik awalnya dikurangin sama W gesek gitu. Iya. Tapi kalau Oh, misalkan aku taruh karena gitunya jadi plus ya. ya kan aku taruh di energi akhir gitu ya, maka jadi ada W geseknya positif. Hmm. Jadi Oke. nanti kecepatannya apa energi kinetik totalnya itu pasti bakal lebih kecil dibandingkan kalau nggak ada W gesek Hmm. Oke. gitu. Oke. Oke. Oke.
Nah, oke, W gesek berarti FK kali D. Gaya gesek yang berapa dikalikan perpindahannya D gitu ya. Nah, Hmm. FK-nya berapa nilainya? Mu K dikali N gitu kan ya. Dikali D. Nah, tinggal kita cari nih, M-nya berapa? Gaya normal. Berarti sekarang kita tinjau diagram gaya dari si balok yang 2M. Nah, kita tinjau diagram gayanya berarti ada gaya apa aja? 2M berarti ada beratnya sebagai Beratnya normal. 2 mg gitu ya. Iya, Terus normal N, iya. Terus apa ntar ada lagi? talinya. Ada talinya ke atas T, sama Sama ada F-nya juga ke gesek atas. F. Ya. Gitu ya. Ada lagi nggak? Udah, ini aja ya. Nah, Iya. Ini soalnya, oh iya, katrolnya kan nggak dianggap. oh ya, katrolnya licin sih. Berarti dia nggak muter. Kita nggak perlu Mm. hitung torsinya. Gitu. Oke. Nah, berarti yang kita butuhkan kan, kita pengen nyari N aja kan. Gaya normal. Ya, berarti kita tinggal uraikan gaya beratnya kayak biasa. Berarti ini ada, kalau ini theta, berarti ini 2 mg cos theta. Berarti ini 2 mg sin theta. Kayak gitu. Berarti langsung aja. Ini anggap sumbu tegak lurusnya itu Y, terus sumbu sejajar bidang itu X, berarti sigma FY sama dengan 0. Berarti langsung dapat gaya normalnya itu adalah 2 mg cos theta. Nah, ini jadinya berapa? Persamaan 6 ya. Hmm. Oh, Nah, baru kita gabung semua. Persamaan 6 kita masukin ke 5. 2M. Berarti nanti kita dapat ini kan, daya usaha geseknya, W gesek gitu ya. Itu adalah mu K dikali ini, dikali N dikali D. 2M. Berarti Ya. dikali 2 M besar G cos theta dikali D. Cos. Nah, terus persamaan 7 kita masukin ke 4. Empatnya 7. yang apa tadi? Nih, yang daya apa? Oh, ini. Kekekalan energi yang terkoreksinya. Oke. Yang EM awal sama dengan EM akhir plus WGC. Hmm. Gitu ya. Hmm. Berarti dari sini nanti kita dapat 0 sama dengan K total atau KT gitu ya, aku singkat. Tambah setengah KD kuadrat minus 2 MGD sin theta ditambah 2 mu K Oke, cos. MGD cos theta. Cos apa? Nah, yang kita cari kan energi kinetik totalnya aja kan ya, KT. Hmm. Berarti tinggal pindah ruas ya. Jadi 2 MGD MGD singkatan. sin theta dikurangin mu K Yuk, cos theta gitu cos ya, apa? dikurangin setengah K D KD cos theta. kuadrat. Nah, ini energi kinetik total. Tinggal dimasukin aja angkanya berapa. Hmm. D-nya 10 cm ya. Tapi convert dulu jadi meter. Jadi Ya, 0,1 meter. aku maksud. Kalau tetanya 37 berarti sin tetanya 3/5, cos tetanya Cosnya 45. 4/5, konstanta pegasnya 200 Newton per meter. M-nya tadi berapa? 4 kilo ya? Kalau nggak salah. Hmm. D, terus G-nya pakai aja 10. Jadi kalau emang nggak diminta D-nya 9,8, nanti pas kamu tes gitu ya, pakai aja 10. Tapi jarang diminta 9,8 sih, karena ya dosennya juga males nih, apa, ngasih soal yang susah ngoreksinya gitu. Karena kan yang harus dikoreksi banyak. Hmm. Jadi pakai 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 10 aja. Kecuali kalau emang diminta eksplisit. Oke, sampai sini aman. Oke, aman-aman. Nah, berarti Energi kalau yang B-nya, besar energi kinetik dari benda 2M dua pada m doang. keadaan soal A. Nah, kalau tadi Tadi kan yang yang itu A tuh energi sistem. kinetik.
sistem total berarti ya. Kalau sekarang cuma Mm-mm. spesifik nih, cuma yang si benda yang 2M-nya aja. Berarti gimana? Ingat tadi energi kinetik sistem itu sama dengan apa? Energi kinetik sistem si KT itu kan sama aja kayak energi kinetik dari benda benda M Mm-mm. digabung sama energi kinetik sama benda 2M. 2M. Ah, Tapi ingat ini bisa nggak kedua sih kayak gimana? kinetiknya dikurangi aja gitu, dicari yang satu atau gimana? Bisa. Kuncinya adalah ini sebenarnya. Kuncinya adalah si kecepatannya sama, sama. Benda M dan 2M. Hmm. Ini V-nya sama. Jadi kalau kita selisihkan kan gini kan ya. Energi kinetik totalnya tadi yang udah kita cari Hmm. itu bisa kita pecah jadi setengah M V kuadrat ditambah setengah dikali 2M V kuadrat gitu kan. Ya, iya. Nah, ini kalau kita jumlahin kan jadi KT-nya itu adalah 3 per 2 M V kuadrat. Ya nggak? Mm-mm. Atau M kali V kuadrat itu adalah 2 per 3 energi kinetik total. Oke, Oke. nah ini kita simpan sama 8 misal. Nah, energi kinetik yang 2M, K2M gitu. Berarti kan cuma ini aja kan ya, setengah dikali 2M V kuadrat. Atau Itu. kalau dimasukin jadi gimana? Jadi MV kuadrat, ya nggak? Ya. Jadi Nah, dua MV per tiga kuadrat kan nih, 2 per 3 totalnya. kat. Ya, 2 per 3 kat total kan ya. Berarti Berarti tinggal langsung aja 2/3 yang tadi itu. 2 per 3 dari si yang panjang nih. Ya, itu. 2 per 3 dari 2 Hmm. MG D sin theta dikurangin mu cos theta. Terus dikurang lagi sama setengah KD kuadrat gitu ya. Hmm. Oh ya, biasanya kalau fisika ini, kalau panjang-panjang ini boleh pakai kalkulator nggak sih? Nah, itu aku nggak tahu. Soalnya tahun kemarin yang angkatan 22 itu nggak boleh pakai kalkulator. Cuma sebelum-sebelumnya itu boleh. Hmm. Mendingan Oh. ditanyakan dulu saja ke dosen kelas masing-masing gitu ya. Apakah boleh pakai kalkulator? Soalnya dosennya nggak tahu, soalnya apa, kan yang bikin soal bukan mereka, yang ngoreksi bukan mereka, terus kayak ya pokoknya nggak tahu gitu. Oh, nggak tahu sih. Mungkin dosen PTPB ya tahu sekarang. Karena kan ada sekarang ada PTPB ya. Beda sama dulu. Yang Hmm. Hmm. apa yang jadi koordinator STL gitu. Oh ya. Tapi umumnya biasanya kalau angkanya ribet-ribet tuh bakal boleh pakai kalkulator. Hmm. Tapi semisal nggak boleh pakai kalkulator, saranku adalah kamu ngerjain variabel semua kayak gini. Hmm. Jadi Ya. sering gitu, aku pas lagi ujian di jurusan waktu semester kemarin itu ujian termodinamika. Itu aku nggak bawa kalkulator sama sekali. Ya udah aku ngerjainnya pakai variabelnya aja. Jadi udah dapat variabelnya apa, angkanya ya udah aku tinggalin dulu. Nanti kalau misalkan Hmm. udah selesai semua soal aku kerjain, misalkan aku nomor satu udah dapat nih F gaya gaya F gitu sama dengan apa misalkan AX kuadrat bla 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 gitu. Nomor dua udah dapat jawabannya A sama dengan M per MG per M plus M gitu bla 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 dan sebagainya macamnya. Jadi kayak setidaknya kalau waktunya udah habis, yang penting itu sebenarnya udah ada jawabannya, cuma Ya belum ini diganti aja. ya cuma belum diangkain aja gitu dan aku tetap dapat A. Jadi ya berarti Oh. nggak masalah dong. Soalnya kalau kuis kemarin kan, yang soal yang aku kirim ini, itu kan nggak boleh pakai kalkulator. Emang angkanya nggak yang apa ribet-ribet banget. Cuma ada satu soal yang apa gara-gara dikali sama gravitasi 9,8, jadi kayak apa ngitungnya agak ribet dikit. Tapi katanya kalau misalnya itu nggak apa-apa, nggak usah diganti-ganti dulu. Yang penting Hmm. ada jawabannya. Iya, makanya makanya aku bilang mending dibikin kayak gini dulu aja kan kalau kayak gini G-nya Hmm. misalkan pakai 9,8 ya dimasukinnya baru baru terakhir kan. Iya, Daripada kamu masukin di awal kan masuk ke hitungan iya juga malah susah. malah bikin ribet kamu sendiri gitu buat ngitung ngitung hitung angkanya kayak gitu sih. Jadi ya Iya. saranku adalah pas ngerjain fisika apa kita bikin variabel pakai variabel dulu aja. Jadi jawabannya adalah variabel yang tidak diketahui yang di row kiri ini sama dengan semua variabel yang diketahui. Ini unknown, unknown variable, yang ini known. Harusnya kalau misalkan variabel yang nggak diketahui jawabannya udah sama dengan variabel yang diketahui itu chance buat benernya tinggi. Hmm. Gitu ya. Tapi kalau udah kamu masukin angka duluan kan di tengah jalan salah kita nggak tahu angkanya itu udah bener atau belum. Kayak gitu. Hmm. Ya, Oke, oke, oke. kita lanjut dulu. Hmm. Lagi. Yang C, Seberapa jauh? seberapa jauh benda M bergeser saat benda 2M berhenti sesaat untuk pertama kali.
Bayang nggak maksudnya Un- gini? 2M-nya berhenti. Hmm. Kenapa dia berhenti? M-nya geser. Hmm, Pertanyaannya kenapa dia bisa berhenti? berarti hmm, apa Karena ya? pegasnya ini kan makin Dia lama makin ya makin ketahan tegang kan ya. pegas. Hmm. Ya, ketahan pegas sama Sama. apa gesernya dia udah kayak karena dia nggak licin, Heeh. jadi kayak ketahan juga sama apa geseknya. Nah, Tapi enggak. Gaya geseknya enggak itu ya. nggak bakal bikin dia berhenti. Kenapa? Cuma bikin ngubah percepatannya doang. Ya, karena dia di bidang miring. Hmm. Anggap bidang miringnya tuh Oh iya. panjangnya nggak berhingga gitu ya. Nggak ada Hmm. dasarnya. Kita nggak tahu dasarnya seberapa jauh. Dia akan turun terus, tapi Ya bakal turun terus. kecepatannya aja yang Tapi percepatannya ganti-ganti. Apa ya bukan kecepatannya? bukan G sin theta gitu. Tapi percepatannya G sin theta dikurangin sama G geseknya gitu. G gesek di UGM. Oke, oke. Jadi G gesek kalau di bidang miring G geseknya itu cuma untuk mengurangi percepatan dia turun aja. Tapi pada dasarnya dia geraknya nggak bakal berhenti. Nah dia kalau kegesek terus bakal berhenti itu kalau bidangnya datar. Jadi ini kotak kita sentil gitu ya pakai kecepatan V, lantainya kasar. Nah ini bakal berhenti. Kenapa? Karena ya nggak ada yang ngedorong dia lagi kan ke kanan. Semuanya Hmm. adalah ngegesek dong ke kiri. Sementara kalau ini ya kan gravitasi konstan ngedorong dia ke bawah terus, ditarik terus gitu ya. Bawah. Hmm. Ya jadi nggak bakal berhenti berhenti lama. Oke. Nah yang bikin dia berhenti utamanya itu adalah si pegasnya. Karena pas dia udah turun, pegasnya ini kan tambah lama tambah tegang kan. Sampai dia nanti apa Hmm. regangannya tuh maksimum. Habis gitu. Bentar. Jadi nggak bisa tarik lagi. Ya jadi nggak bisa nambah panjang lagi. Udah nyampe amplitudo gitu pegasnya. Nah kalau si pegasnya udah regangannya maksimum, baru dia berhenti. Jadi kondisi berhentinya, dia berhenti saat gas maksimum, Hmm. regangannya maksimum. Nah, berarti kalau kita gambar ulang, ini pegasnya udah panjang banget. Gitu. Misalkan panjang pegas saat regang maksimum itu delta X. Gitu. Nah, berarti cara ngerjainnya sebenarnya sama aja kayak yang pertama. Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir ditambah sama usaha dari gaya geseknya. Bisa. Tapi perbedaannya sekarang di energi mekanik akhirnya. Energi mekanik akhirnya itu, kalau tadi kan waktu tergangnya baru 10 cm dia masih gerak kan. Iya, masuk gerak. Tapi kalau sekarang udah berhenti saat pergangannya maksimum. Hmm. Berarti ini kecepatannya sama dengan nol. Ya nggak? Ya, berarti tinggal apa kinetiknya doang sisanya. Ini juga nol. Berarti sisanya energi mekanik akhirnya tinggal potensial si pegasnya Hmm, ya. setengah k delta x kuadrat ditambah sama potensial gravitasi. Kan tadi kita kalau dia tambah tambah turun berarti kalau pegasnya tambah panjang artinya dia tambah turun kan ya. Hmm. Artinya makin makin rendah lagi dari posisi energi potensial nol yang kita tetapkan di awal tadi. Gitu. Berarti ya kita bisa cari potensial gravitasi berarti dikurangin sama 2 m g a aksen. A aksen ini potensial gravitasinya yang ketika dia udah turun di regangan maksimum tadi. Oke. Tapi jangan lupa Nah, ditambah nanti ditambah sama WGC. Tapi WGC-nya nggak berubah. WGC-nya tadi tetap 2 mu mg cos theta dikali d. Gitu ya. oke. Nah, A aksennya berapa? Sama kayak tadi. Dia kan turunnya sejauh delta x. Berarti sisi miringnya delta x, sisi tegaknya H aksen. Ini theta. Berarti H aksennya Hmm. adalah delta x dikali sin theta kan ya. Oke. Hmm. Nah, berarti dapat energi mekanik akhirnya, M akhir, itu setengah K Setengah delta X kuadrat dikurangin 2 M besar G dikali delta X delta sin X singkat. theta. Kayak gini. Baru masukin Hmm. ke kekalian energi yang terkoreksi. Ini energi mekanik awalnya tetap nol. Karena kan awalnya emang nggak berubah, tetap diem dia kondisi. Berarti nol sama dengan setengah K delta X kuadrat dikurangin 2 M besar G
delta X sin theta tambah ini ya usaha gesekannya 2 mu K mg cos theta dikali D. Kok dikali D? Dikali delta X, sorry. Kali delta X. Karena pergeserannya bukan D sekarang ya, tapi delta X. Berarti dia kegesek ke sejauh delta X. Kayak gitu. Yang ditanya apa? Nilainya delta X kan ya? Oh, delta X harus seberapa jauhnya? Ya udah, dari sini aja. Ini kan tinggal sederhana aja. Berarti Dicoret semua dia delta tuh X-nya. kayak Ya, gimana? hmm, oh nanti ujungnya oh, delta X Jadi gini, delta X sin jadi theta 4 delta mg mg cos theta. sin theta dikurangin mu k Hmm. cos theta gitu kan. Dibagi sama K, ya nggak? Bener Hmm. udah kayak gini. Bentar, bentar. Kemarin. Delta X satunya lagi kemana? Itu kan ada yang kuadrat. Ini kalau ini X kuadrat, di sini ada delta X gimana? Hilang kan bukannya? Gimana ya? Ya, Oh iya ya, benar-benar. kan ini delta X kuadrat, delta X. Berarti ini pangkatnya hilang Oh satu, iya ini ya. habis. Gitu aja. Hmm. Yang satu delta X-nya. Oke, oke. Kayak gitu ya kurang lebih. Hmm. Hmm. Oke, jadi intinya gini. Kalau kamu ketemu sama soal gravitasi, sorry gravitasi. Apa sih namanya? Usaha energi. Ya. Poin pentingnya adalah satu, Mm-mm. energi potensial itu sama dengan nolnya nggak selalu ketika di tanah. Tidak selalu di tanah. Bisa ditentuin sendiri. Ya, bisa kita sendiri yang nentuin di mana. Tapi yang jelas harus konsisten. Kayak Biar misal aku, bisa hasilnya sama. mm-mm. Kayak misal ini ada tebing, ini ada tanah, terus tapi di sini ada gedung lebih tinggi lagi. Ya aku boleh aja Oh nentuin ya. energi potensial nol di sini. Hmm. Tapi ingat harus konsisten. Berarti kalau ke bawah itu jadi negatif, energi potensial nol, Awas jadi atas positif. atas jadi positif. Terus yang kedua, kalau misalkan ada gaya non konservatif, non konservatif. Nah, gaya non konservatif paling gampang itu adalah kalau di TPB ya kayak gesek aja, gesekan. Hmm. Kalau misalkan ada gaya-gaya lain lah yang non konservatif juga gitu. Tapi yang paling utama itu gesekan gitu ya. Entah itu statik atau kinetik. Statik mah nggak mungkin bergerak sih, jadi nggak bisa kita tinjau juga. Hmm. Berarti kinetik ya, yang kemungkinan besar masuk. Nah, ini pasti selalu gunakan kekekalan energi ya yang terkoreksi. EM awal sama dengan EM akhir, tapi ditambah sama eh, usaha akibat kayak gesek gitu. Oke. Nah, ini key poin utama dari prinsip usaha energi. Oke, sampai sini kamu ada pertanyaan lagi? Tinggal 7 menit Hmm. lagi. Eh, mau apa kayak nanya aja sih ini yang soal kuis kemarin. Ini kan yang nomor 4 ini kan peluru ini. Mm-mm. Ini Nomor yang itunya 4, pakai usaha energi juga atau bentar, bentar. pakai usaha energi? Nomor 4 di kuis kamu. Karnya yang ada peluru, ada bandul. Oh, yang di ini ya. Hmm. Ini peluru, ditembak gitu. Terus ini ada bandul, Mm-mm. bandulnya muter. Ya. Ini. Bandulnya talinya L, diketahui masa kotaknya sama masa pelurunya gitu. Nah, Hmm. ini ya ngerjainnya pakai konsep energi juga. Jadi Hmm. gabungan sih sebenarnya, gabungan energi sama ini, gabungan energi sama momentum. Momentum. Ya. Jadi kamu tinjau dulu momentumnya. Jadi sebelum pelurunya nabrak sama, Mm-mm. sama sesaat setelah pelurunya nabrak, jadi pakainya momentum. Dari Mm-mm. kayak gini Ya. kondisinya sampai pas banget pelurunya nabrak gitu ya. Oh ya. Nah, ini pakai
momentum. Jadi cari dulu P awalnya berapa, P akhirnya berapa. Akhirnya berapa? Hmm. Habis itu nanti dari momentum kamu pasti dapat kecepatan. Iya, Dapat, kecepatannya bisa dipakai buat ini ya. nah, kecepatannya kamu pakai buat energi sekarang. Hmm, hmm, Energi. Jadi sekarang kamu tinjau di sini energi kinetik, kinetiknya berapa gitu. Pas sudah muter gitu ya. Kamu cari di sini energi hmm. potensial sama kinetik. Berarti kinetik tambah potensial. Kalau di kalau dia masih bergerak berarti ada kinetiknya. Kalau udah nggak bergerak berarti ya potensialnya aja. Oh, gimana gimana? Kalau masih bergerak, tapi ini taunya cuma berjalan satu putaran penuh. Nah, kalau berayun satu putaran penuh berarti gimana? Berarti kayak balik lagi itu berhenti atau balik lagi kayak diasumsikan putaran penuhnya kayak udah paling mentok dia udah habis gitu kan. Apa energi Nah, apa ya? kalau dia bisa berayun satu putaran penuh, bisa sampai bawah sini ya. Pasti dia Iya, bakal baru bisa situ naik lagi. pasti bisa naik lagi ke atas. Hmm, Kalau nggak ada gesekan udara ya. Karena kalau misalkan dia bisa kalau dia nggak energi nggak cukup, pasti dia nggak bakal membentuk satu satu putaran. Kayak misal sampai sini energinya habis, hmm, ya udah, ntar bakal jatuh. balik lagi Sampai sini nggak bisa. energinya habis, ya udah bakal jatuh. Sampai sini energinya habis, ya udah jatuhnya ke bawah. Tapi kalau misalkan dia bisa Hmm, memperoleh satu putaran, pas dia udah sampai sini nih ya, energinya belum habis, mau nggak mau dia bakal turun lagi kan. Dan iya pas turun, pasti. dia itu masih ketarik sama gravitasi. Artinya bakal dapat kecepatan lagi. Jadi pas Hmm, nyampe bawah sini, kecepatannya ya bakal balik lagi ke semula. Jadi sama kayak misalkan setelah tumbukan kecepatannya adalah pi aksen sama dengan sekian meter second. Misalkan 10 meter second ya. Pas sudah satu putaran penuh, nyampe sini lagi ya jadi 10 meter second lagi. Gitu. Karena pas dia turun, dia kan ketarik sama gravitasi. Jadi dapat kecepatan lagi gitu. Kebayang nggak? terus Nah, berarti kalau dia setelah nabrak dia memperoleh apa ada gerakan lingkarnya, itu kamu analisisnya gimana? Apa? Analisis apa? kalau misalkan setelah nabrak nih, dia bukan cuma berayun tapi mau sampai muter gitu. Hmm, Sampai muter berarti kan dia nggak bentuk lingkaran kan? Berarti iya. analisis gerak melingkarnya. Hmm. Kalau kamu Berarti analisis kayak gerak, apa? gimana? Pertama cari dulu energi energi kinetik yang diperluin. Pokoknya pakai yang satuannya kalau pakai gerak meningkat dulu, terus ntar baru di kan yang dicari V, baru di convert gitu. Aku kemarin gitu sih. Gimana? Kayak dihitung dulu Ah, ah. apa energi ini kan berarti ya pokoknya itulah energinya dicari dulu energi kinetik kemarin kayak itu yang dibutuhin. Mhm. Terus karena dia pakai apa masih pakai gerak melingkar, ntar kan dia kan bukan V gitu, pakai apa pakai omega. Ya, Jadi habis itu kalau udah ketemu omeganya terus ntar baru di apa di ya itu di convert jadi V. Soalnya dicari V. atau pakai V langsung juga bisa. Jadi V Oh sama ya? dengan ya apa sih namanya? Jadi pas kamu analisis gerak melingkarnya pakai aja percepatan sentripetal di titik sembarang gitu. Yang besarnya itu V kuadrat R. Kayak gitu. Nah, berarti kalau ada Hmm. percepatan sentripetal ada ini kan ya? Ada gaya sentripetal Mm-mm. yang sama dengan A dikali percepatan sentripetal. Nah, yang jadi gaya sentripetal ini siapa? Jadi nggak usah kamu convert ke omega pun bisa langsung dalam bentuk V. Hmm. Hmm. Betul. Lewat itu. Oh, bentar. Tadi A-nya cari dari mana kok? Misalnya mau nyari V-nya langsung Nah, dari caranya F. ya udah kita kerjain aja. Kan Oke. di soalnya itu diketahui pelurunya masanya M kecil ya. M Iya, kecil, kecepatan awalnya V. Nah, terus setelah dia nabrak si kotak, si pelurunya jadi itu setelah V. keluar lagi kan ya. Keluar lagi Ya. nembus nembus kayak gini, tapi kecepatannya jadi V per 2. Tapi bandulnya sekarang jadi berayun. Gitu kan? Iya. Nah, berarti kita tinjau momentumnya. P awal sama dengan kan cuma M kecil V. Sementara kalau P akhir itu adalah M kecil kali V per 2 ditambah sama
M besar dikali V aksen. V aksen ini kecepatan Iya, kotak. V aksen. Kecepatan kotak. Nah, momentumnya kan kekal. Berarti P awal Mm. sama dengan P akhir. Jadi jadi M kecil V, Nanti jadinya V aksen jadi yang MV V per per 2 tambah yang V per M, dua per MV aksen. ya kalau kalau misalnya nyari V aksennya langsung jadi MV per 2 Jadi berapa nih? per M. MV per 2 dibagi M besar kan? M besar ya. Berarti Ya, MV per 2M besar. ya, ini persamaan satu. Nah, terus sekarang kita tinjau graf melingkarnya. Nah, kita tinjau kayak gini aja. Ini si bandul, si kotaknya gitu ya. Ini Mm. talinya L. Nanti kita tinjau dari awal sampai akhir. Akhirnya tuh di atas ini aja. Oke. Ini kecepatannya V double aksen gitu. Karena pasti berubah kecepatannya. Dari dia di bawah sini Hmm. sampai ke atas. Oke. Oke. Nah, pas lagi dia kayak gini, oke, berarti dia jadi punya ketinggian sekarang 2L ya ketinggiannya. Ya nggak? Hmm. Ketinggiannya H-nya adalah 2L. Berarti sekarang kalau kita tinjau energi mekaniknya, ini kondisi awal, ini kondisi akhir. Energi mekaniknya berarti gimana? Energi mekanik awalnya, dia belum punya ketinggian, jadi kita ambil potensial nolnya itu di bawah sini aja. Oke. Berarti cuma Ya. setengah M besar dikali pi aksen kuadrat ya nggak? Ya. Nah, berarti EM Sama awalnya dengan. itu adalah setengah M besar dikali ini. M kecil V dibagi 2M besar kuadrat. Oke. Berarti tinggal Jadi hmm, M kecil sep- ya, V seperempat kuadrat ya. dibagi 4M gitu ya. 4M besar. Hmm. Nah, ini 2. MV. Nah, pas dia sampai di atas, di titik akhirnya ini, dia Hmm. sekarang jadi punya ketinggian kan? Berarti Ya. EM akhirnya itu adalah energi potensial MGH Masa. ditambah sama kecepatan dia waktu di atas. Karena dia belum berhenti. Kenapa dia nggak boleh berhenti di M. atas? Udah belas. Karena kalau dia berhenti, dia langsung jatuh ke bawah. Langsung Jadi, jatuh ke bawah. Nggak jadi jadi lingkaran. nggak jadi lingkaran. Jadi masih harus tetap punya kecepatan. Tapi kecepatan ini udah paling minimum banget. Dampaknya apa kalau kecepatan minimum? Nanti pas kita lihat di gaya sentripetal. Nah, baru kita terapkan kekekalan energi dulu. Berarti EM awal sama dengan EM akhir kan ya? Dengan M akhir. Berarti jadi apa? M V kuadrat dibagi 4M sama dengan MGH M tambah besar. Ya. setengah M besar V double aksen kuadrat. Begini. Oke. Berarti dari sini kita dapat V double aksen ya kan ya? Iya. V double aksen kuadrat itu sama dengan M kecil M. V kuadrat dibagi 2 M besar dikali Oke. ya dibagi setengah ya kan dikali dua Ya. semuanya Ah, terus dikurangin sama 2 GH kayak gini ya 2 GH ya ya. ini persamaan 3 4 ya sorry. Nah terus sekarang buat buat kan kita nggak tahu nih V double aksennya berapa. Nah kita cari dulu ininya M besarnya tadi nggak jadi kan bawahnya kecor ya. nggak jadi kuadrat. M besar Oh ya ini kuadrat di ya kuadrat ya sorry, sorry. yang bawah itu. Eh kamu kuadrat ya kuadrat ya Ya soalnya kan ya dibagi ya dibagi M. Ha, M kuadrat. ya kuadrat benar. Hmm. Nah sekarang kita cari dulu ininya apa V double aksen kuadrat itu berapa karena kita belum tahu kan. Nah kita tinjau Hmm. gerakan melingkarnya sekarang waktu dia lagi di puncak di sini Hmm. dia punya kecepatan V double aksen kayak yang bekerja pada dia tuh ada apa aja di sini ada Tidak beratnya aksen. dia kan ya mg gitu sama satu lagi ada apa Terus dia kayak ketali nggak iya ada tegangan talinya berarti. dia ada t
Dan keduanya arahnya adalah ke pusat lingkaran, ya nggak? Ya. Berarti sigma dari gaya sentripetalnya itu adalah massa dikali percepatan sentripetal, berarti V kuadrat dibagi L. Atau Hmm. panjang talinya kan L, Ya. berarti V kuadrat dibagi L. Nah, yang jadi gaya sentripetal lah itu ini, dua-duanya, T sama mg. Berarti T ditambah M besar G sama dengan Oke. M besar V kuadrat dibagi V L. kuadrat. Nah, tapi tadi aku bilang bahwa si V double action ini kan kecepatan minimum, ya. Kayak dia ya udah hampir 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 gak bergerak melingkar gitu. Hampir Hmm. hampir berhenti di sini terus jatuh. Tapi masih ada nih kecil. Oke. V double actionnya minimum. Nah, kalau hampir hampir jatuh, artinya kan si talinya ini jadi nggak tegang. Iya nggak? Jadi kendor ya. Hmm. Iya. Iya. Nah, kalau talinya nggak tegang atau kendor, berarti tegang talinya kita nolin aja. Gitu. Oh. Ini syarat batasnya. Jadi ketika V-nya minimum untuk gerak melingkar, jadi kayak bare minimum banget dia bisa satu kali muter gitu ya. Maka tegang tali di atas ini nilainya harus minimum juga. Jadi seolah-olah dia nggak, ya udah tanpa tegang tali pun bakal jatuh sendiri gitu. Oke. Tadi V yang dipakai, yang V kuadrat ini pakai V biasa atau V double akar? Oh, V double accent, sorry. V double Oh accent. ya, V double akar. Oke. Oke. Kalau T-nya kita nolin, berarti kita dapat V double accent kan ya. V double accent-nya Ya. M-nya coret. Oke. Jadi apa? Clear kali GL. L. Tapi biarin dari kuadrat aja. Karena kita butuhnya kan kuadrat. Baru disamain GL sama dengan M V kuadrat per 2 M besar kuadrat Hmm. min 2 GH. Ya, namanya dimasukin keempat gitu. Berarti GL sama Tuh. dengan M per 2 M besar kuadrat. V Hmm. kuadrat dikurangin 2GH. Dapat kan? Dari sini V-nya. Ya. Iya langsung. Soalnya udah nggak bisa dibagi lagi tuh udah paling paling dasar. Hmm. Oh ya, tadi H-nya tuh kan 2L ya. Oh hanya oh iya ya pakai 2 M. Berarti ini kalau disederhanain jadi M per 2M kuadrat. V kuadrat sama dengan 5GL ya nggak? Kok 53, sorry. Bentar. Yang Eh, 2 L tadi iya benar hmm, 5GL. 5GL. oh ya Kan 2 hanya GL 2L. 2 L. Masukin Hmm. ke sini jadi 4GL kan ya. Tapi Oh negatif. ya 4 GL. Pindah ke kiri. Jadi positif. Makanya jadi 5 5. GL sama dengan Lima. berarti V-nya itu akar 5 GL min M per 2 M kuadrat. Kayak gini kan ya. Di akar Ya. berarti jadi apa? M kuadrat besarnya keluar. Kenapa? M apa? M besarnya keluar aja dari akar. Berarti Mhm. 10GL dibagi M kecil. Kayak gini. Nah, ini kecepatannya. Supaya dia bisa bergerak melingkar satu kali. Hmm, Kayak gitu. oke oke. Jadi kalau digerak, kalau kalau misalkan si bendanya itu ada gerakan melingkarnya, kamu selalu curiga untuk ninjau gaya sentripetal. Oke. Tapi harus hati-hati dengan gaya sentripetalnya adalah apakah dia gaya sentripetalnya kondisinya ekstrim kayak gini. Ini salah satu kondisi ekstrim. Jadi kayak pas di atas kan dia cuma bisa dimintanya bisa berputar satu kali gitu. Berarti ya Mm-mm. pas udah sampai atas ini hampir nggak bisa muter. Jadi hampir jatuh jatuh doang gitu. Hmm. Kalau kayak gitu berarti apa sih namanya V-nya harus minimum. Kenapa? Karena dia kita dimintanya satu putaran aja. Ya walaupun pada dasarnya kalau dia udah sampai bawah kan dapat kecepatan lagi ya bisa naik lagi ke atas. Oke. Kalau nggak ada gesekan udara ya. Hmm. Oke, ada lagi sampai sini. Kalau ada gesekan udara berarti dia apa? Memperlambat. Hmm. Memperlambat kecepatannya sih. Jadi ntar V-nya, kecepatannya. ya, jadi ntar ada Hmm. percepatan yang negatif akibat gesekan udara. Tapi Hmm. harusnya TPB nggak serumit itu sih. Karena kalau kalau ada gesekan udara tuh biasa itu nanti susah di matematikanya. Dan itu baru dan aku juga baru dipelajari ya pas masuk jurusan. Oh. Ya Soalnya tuh kan. kemarin apa maksudnya di materinya diajarin, cuma kalau sejauh ini di latihan soal-soalnya nggak pernah muncul sih, jadi kayak ya nggak tahu ya. Ya, karena emang materi kelas tuh diajarinnya lebih rumit. Tapi pas Hmm. pas ujian tuh kayak turun satu tingkat. Kayak contoh misal kinematika di kelas kamu diajarinnya sampai 3 dimensi kinematikanya. Oh ya. Tapi yang pas di ujian yang mentok-mentok 2 dimensi. Jadi kayak turun satu tingkat kesulitan.
Oke, oke. Ya harapannya biar lebih siap gitu ya. Terus, Ya, amin. oke, ada lagi? Kayaknya materinya udah ke cover semua sih, Kak. Cuma ya, latihan lagi. Ya, paling latihan Sama aja ntar. bedain. Kalau Ya, ada yang bingung tanya aja. iya. Aku lagi Berarti istirahat di rumah. Kenapa? soal UTS-UTS tahun lalu-lalu aja ya? Ya, biar terbiasa. Yang ada keterangan UTS Hmm. di apa CWK ini. Emang ada keterangan tesnya? Nggak sih, ini adanya kayak tutorial-tutorial apa ini? Ada bintang-bintangnya tuh tingkat kesulitan atau gimana? Iya, bintang-bintang tuh tingkat kesulitan. Hmm, Tapi aku saranin kamu jangan pakai PWQ yang sekarang sih. Karena ya kayak yang gue bilang tadi, soal UTS-nya itu nggak kelihatan ada di mana. Gara-gara kan nggak dikasih label UTS gitu ya. Aku iya juga ini nggak tahu banyak kenapa. Tapi kalau yang dari PWQ ide yang ada. di PWQ yang lama gitu, yang 2022 ke bawah, kayak 2022, 21, Oh 20, iya. itu soal UTS ya langsung ada tulisannya eksplisit UTS tahun berapa gitu. Oh Dan iya. biasanya soal UTS Aku itu ada sih yang 2 bintang. aku ada sih Ada yang yang, 2021 dapat dari cutting. nah pakai itu aja. Mungkin ya. Oke, oke. Dan itu aku yang bikin 2021. Enggak, maksudnya aku termasuk ke dalam tim pembuat soalnya. Iya. Jadi Oh. kamu cek ke namanya pasti ada nama aku di tim pembuat soal. Hmm. Oke, oke. Oke, yaudah. Kalau kayak gitu mungkin kita cukupkan dulu ya. Nanti rekamannya Ya. kayak biasa aku share.